Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu. Di sini kami akan mempresentasikan tema penerapan fungsi non-linier pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dwi Setia Nugraini, MPD. Pada presentasi kali ini disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan Ami Retno Wulandari dengan NIM 4011900018 dan juga Anissa Ika Wijayanti dengan NIM 4011900029. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fungsi produksi. Sebelum mempelajari tentang fungsi produksi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor produksi atau input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa, atau output. Output sama dengan produk. Di mana rumus dari fungsi produksi sendiri yaitu Q sama dengan F buka kurung L, K, T, W. Di mana Q adalah jumlah barang dan jasa atau biasa disebut dengan output. Sedangkan L adalah tenaga kerja, K adalah modal, T adalah tanah, dan terakhir W adalah wirausaha. Dari rumus fungsi produksi yang ada di slide sebelumnya, itu ada 4 input atau 4 variabel. Namun pada bab ini, itu yang dibahas hanya fungsi produksi dengan 1 input variabel, yaitu tenaga kerja. Oleh karena itu, bentuk rumusnya dapat ditulis menjadi Q sama dengan F buka kurung L, di mana Q adalah jumlah barang dan jasa atau output, sedangkan L adalah tenaga kerja. Dari rumus Q sama dengan F buka kurung L, maka akan diperoleh produk marginal dari tenaga kerja. Produk marginal dari tenaga kerja sendiri adalah ketambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja. Atau secara matematis rumusnya dapat ditulis menjadi MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Nah, setelah mendapatkan rumus MPL sama dengan delta TP per delta L, maka dihasilkan yaitu produk rata-rata dari tenaga kerja. Produk rata-rata tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan, atau secara matematis dapat ditulis menjadi APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L. Selanjutnya, 3 tahap produksi dalam jangka pendek. Tahap pertama. Tahap ini dimulai dari awal yaitu titik 0 sampai produk rata-rata AP maksimum. Pada tahap 1 ini, AP meningkat dan MP bernilai positif. Produk rata-rata AP mencapai nilai maksimumnya ketika nilainya sama dengan nilai produk marginal MP. Pada tahap 1 ini, AP meningkat dan MP bernilai positif. MP bernilai positif artinya penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produk total TP. Tahap yang kedua, tahap ini dimulai dari AP maksimum sampai marginal produk MP sama dengan 0. Produk total TP mencapai maksimum ketika nilai produk marginal mencapai nilai 0 atau MP sama dengan 0. Ini berarti bahwa penambahan jumlah tenaga kerja tidak lagi dapat meningkatkan produk total. Bahkan penambahan tenaga kerja selanjutnya hanya akan menurunkan produk total. Yang terakhir, tahap 3, yaitu pada tahap ini dimulai setelah MP sama dengan 0.
Nilai AP terus menurun dengan nilai MP adalah negatif. Nilai MP negatif artinya penambahan tenaga kerja hanya menurunkan produk total. Menurut teori ekonomi, dalam jangka pendek, perusahaan yang rasional akan beroperasi pada tahap 2. Hal ini dikarenakan pada tahap tersebut perusahaan telah mengoptimalkan penggunaan input, sehingga outputnya mencapai maksimum. Dengan kata lain, pada tahap 2 ini, AP telah menurun dan MP masih bernilai positif. Selanjutnya, tahap 1, perusahaan menganggap tidak rasional. Karena pada tahap ini, penambahan penggunaan input mengakibatkan AP masih dalam keadaan menarik, sehingga outputnya belum optimal. Pada tahap 3, perusahaan juga menganggap tidak rasional karena jika penggunaan input ditambah, maka tidak akan terjadi penambahan output, melainkan terjadinya penurunan output. Dengan kata lain, pada tahap ini, MP telah bernilai negatif. Bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang paling ideal adalah fungsi yang berbentuk pangkat 3, karena dimulai dengan hasil marginal yang meningkat, setelah itu diikuti oleh hasil marginal yang menurun. Dengan rumus Q sama dengan A plus BL plus CL pangkat 2 min DL pangkat 3. Selain itu, bentuk lain fungsi produksi adalah bentuk fungsi produksi yang kuadrat dengan rumus Q sama dengan A plus BL min CL pangkat 2. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek berikut ini. Q sama dengan 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3, di mana Q adalah jumlah output per bulan dan L adalah jumlah pekerja. Nah, ditanyakan yang A, pada tahap produksi 1, berapa jumlah pekerja yang digunakan? Juga, berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi ini? Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, berapa unit pekerja yang digunakan agar mencapai output maksimum? Dan pertanyaan terakhir yaitu, berapa jumlah output maksimum? Ini jawabannya akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas tentang cara penyelesaiannya, yaitu yang A, tahap produksi 1, jumlah pekerja adalah fungsi produksi rata-rata mencapai titik maksimum, atau rumus sistematisnya yaitu APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L. Untuk itu kita masukkan angkanya yang 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3 per L, di mana 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3 ini dibagi L akan menghasilkan 132 plus 30L min L pangkat 2. Nah, rumusnya kan selanjutnya kan min B per 2A, min D per 4A. Untuk A-nya yaitu min L pangkat 2. Karena harus ditulis variabelnya sama dengan ini L-nya yaitu jadi min 1. Jadi A sama dengan min 1. Sedangkan B yaitu 30 dan C adalah 132. Kemudian rumusnya yaitu min B per 2A, min D per 4A. Untuk mencari D yaitu kan rumusnya B pangkat 2 per 4AC. Jadi min B per 2A, B pangkat 2 min 4AC per 4A sama dengan kita masukkan angkanya yaitu
B tadi 30, dan rumusnya yaitu min B sama dengan min 30 per 2A. 2 kali min 1, yaitu min 30 pangkat 2 dikali min 4 kali min 1 kali 132 per 4 kali min 1. Dari persamaan ini akan dihasilkan yaitu min 30 per 2, min buka kurung 900 plus 528 tutup kurung per min 4 akan dihasilkan yaitu min 30 per min 2 itu 15. Hasil dari penjumlahan 900 plus 528 yaitu 1428 per min 4. Karena di sini sebelum buka kurung ini min, jadi hasilnya nanti di bawahnya min, yaitu min 1428 per min 4. Jadinya sama dengan 15,357. 15 ini yaitu jumlah pekerja, dan 357 ini yaitu jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum. Output maksimum tercapai apabila MPL-nya sama dengan 0. MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta G per delta L. Kita masukkan rumusnya tadi yaitu 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3. Nah, ini rumus ini atau angka ini dikali dengan pangkatnya. 132 kali L atau kali 1 sama dengan 132 plus 30L pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 itu 60. Nah, L-nya tetap ditulis L min L pangkat 3 yaitu jadi 3L pangkat 2. Untuk selanjutnya itu setelah dihasilkan 132 plus 60 L min 3L pangkat 2 ini dibagi dengan variabel yaitu 3. Jadi 132 bagi 3 itu 44 plus 60 L itu dibagi 3 sama dengan 20L min 3L pangkat 2 dibagi 3 yaitu L pangkat 2 sama dengan, nah ditulis sama dengan 0. Untuk itu disubstitusikan yaitu L plus 2 kali L min 22 sama dengan 0. Untuk L1 sama dengan min 2, sedangkan untuk L2 sama dengan 22. Jadi jumlah pekerja yang digunakan untuk mencapai output atau produksi maksimumnya adalah L2 ini yaitu 22. Yang terakhir yaitu berapa jumlah output maksimumnya. Jumlah output maksimum yaitu tadi kita masukkan rumusnya 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 3. Karena ini yang ditanyakan maksimum, karena tadi maksimumnya adalah 22, itu sama dengan 132 dikali 22, A-nya itu diganti dengan tadi jumlah maksimum tadi yaitu 132 kali 22 ditambah 30 kali 22 pangkat 2 min 22 pangkat 3, yaitu 132 kali 22 yaitu 2904 plus 14.520 min 10.648. Jadi hasilnya yaitu 6.776. Itu adalah output maksimum yang dihasilkan. Cukup sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang fungsi penerimaan total dan juga fungsi produksi. Silahkan dipelajari
Dan juga apabila kurang paham silahkan bertanya. Cukup sekian, apabila ada kurang salahnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.